Belum usai perang Rusia-Ukraina dan Israel-Hamas, dunia dikejutkan dengan deklarasi perang antara Israel-Lebanon. Situasi ini pun makin memperkeruh situasi geopolitik global yang tentunya turut berdampak bagi negara-negara lain di dunia. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi satu-satunya forum di mana seluruh anggota PBB bisa menyampaikan suaranya kepada para pemimpin dunia. Harapannya, forum tersebut bisa menjadi awal untuk menyelesaikan sejumlah persoalan global. Seperti apa sebenarnya sejarah dari Majelis Umum PBB ini? Bagaimana pengaruhnya? PBB berdiri pada 24 Oktober 1945 sebagai organisasi persatuan negara-negara di dunia untuk menjaga perdamaian setelah Perang Dunia II berakhir. Pembentukan PBB tidak bisa dilepaskan dari organisasi internasional pertama, yakni Liga Bangsa-Bangsa yang berdiri pada 1919 dan dibubarkan 1946 setelah PBB lahir. Awalnya ada 51 negara yang menjadi anggota. Sejak itu, jumlah tersebut terus bertambah dan sekarang menjadi 193 anggota. Untuk menjalankan fungsinya, PBB membentuk 6 organ utama, yakni Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat, Dewan Sosial dan Ekonomi, Dewan Perwalian, dan Mahkamah Internasional. Keenam organ ini memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda. Lantas, apa saja kewenangan Majelis Umum PBB ini dan seberapa besar pengaruhnya? Setiap bulan September, para pemimpin dunia akan bertolak ke New York, Amerika Serikat untuk menyampaikan pidato pada pembukaan sesi tahunan Sidang Majelis Umum PBB. Sidang tahunan ini digelar pekan ini untuk menandai dimulainya sesi ke-37-9. Sejumlah 87 kepala negara berpidato di depan Majelis Umum PBB, plus 3 wakil presiden dan putra mahkota, 45 kepala pemerintahan dan 8 wakil kepala pemerintahan. Sebanyak 45 menteri dan 4 kepala delegasi tingkat rendah akan menyampaikan pidato di hadapan Majelis Umum. Salah satu pembicara adalah Menlu Indonesia, Retno Marsudi. Pidato para pemimpin di Majelis Umum PBB penting karena ajang ini merupakan pelantar bagi mereka untuk membahas isu-isu global, mengadvokasi kebijakan negara mereka, membangun konsensus internasional mengenai masalah-masalah penting, dan memengaruhi pengambilan keputusan internasional dalam skala besar. Meski demikian, keputusan yang diambil di Majelis Umum PBB tidak bersifat mengikat. Hal ini berbeda dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang bersifat mengikat bagi para anggotanya. Lalu apa saja kira-kira yang jadi prioritas Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB tahun ini? Prioritas utama Indonesia adalah memperjuangkan Palestina. Komitmen dan dukungan pemerintah Indonesia terhadap Palestina tidak akan berubah, meski pemerintah berganti dengan pergantian Presiden Indonesia pada Oktober mendatang. Menlu Retno menyampaikan hal itu selepas bertemu Komisioner Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini. Pertemuan digelar di New York AS pada Minggu 22 September waktu setempat atau pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Mengenai hal tersebut, Retno Marsudi menegaskan situasi di Palestina bukan sekedar konflik, melainkan serangan terhadap fondasi sistem multilateral. Kira-kira apa saja yang akan dihasilkan dalam sidang ke-79 Majelis Umum PBB? Gimana menurut sahabat Kompas?